Hari ini tanggal 5 Lur, tanggal 5 Januari 2025. Tahun baru, semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan sedulur pesona sawit. Pagi hari ini kembali kita melakukan panen di awal tahun 2025, tepatnya hari Minggu tanggal 5 apa 6 ini ya. Ternyata hari ini tanggal 5 Lur, tanggal 5 Januari 2025. Ini ibu ini mungut berondol dan buang Tahun baru, semangat baru. Tahun baru ya, semangat baru tahun 2025. Inilah kondisi kebun, umur 37 bulan ini kalau nggak salah, ini varietas Damimas. Mudah-mudahan produksinya masih menggembirakan, hasilnya masih stabil. Makanya saksikan terus video ini, jangan di skip dan jangan pula Anda tinggalkan biar tahu, karena kami menyajikan video ini dalam bentuk real, tidak ada yang kita edit-edit, kita apalagi proses penimbangan itu juga real, biar nampak seberapa banyak sih dalam satu kuintal atau sekali nimbang itu ada berapa janjang, sehingga apakah kebun ini sudah memenuhi kriteria BJR standar. Itu suara apa ya, tukang panennya itu, suara hentakan dodosnya terdengar dari sini. Oke, kita lanjut terus. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini untuk subscribe, komen, dan bagikan ke kawan-kawan lain. Nah, ini hasilnya udah bawa satu kunjung. Mudah-mudahan hasilnya masih memuaskan. Kita tanggal piro Gede? Ngerti tanggal 5 apa tanggal 6 ya? 5 kita Kalau kita melihat kembali riwayat panen kebun ini adalah panen yang ke-14 kalinya, terhitung sejak panen perdana di usia 30 bulan. Jadi kalau menurut saya generasi, artinya satu generasi terbentuknya buah mulai dari tumbuhnya atau munculnya bunga betina hingga panen itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Maka saya menganggap bahwa satu generasi buah ini berbanding terbalik dengan rotasi pemanenan. Artinya pembentukan buah selama 6 bulan itu juga akan habis, atau di masa panennya juga memakan waktu 6-4 bulan, baru di kemudian hari menantikan tumbuhnya dompet-dompet yang baru. Coba kita sepil nih batangnya ini. Nah, ini sudah terlihat ya, habis, tidak ada lagi buah yang nampak. Maka kita menunggu tumbuhnya dompet-dompet baru. Jadi ini juga merupakan satu pengalaman yang perlu dijadikan catatan sebagai ilmu, bahwa selama 6 bulan masa pembentukan buah
Dalam hal ini kalau kebun ini kan dari usia 24 bulan atau waktu itu kalau nggak salah Desember ya. Desember 2023 itu terakhir dikastrasi. Jadi Desember sampai Juni itulah masa satu generasi, menurut saya satu generasi terbentuknya buah. Sehingga dari bulan Juli, kalau nggak salah ingat ya, waktu panen perdana itu Juli, sampai saat ini Januari 2025 itu sudah 14 kali panen, artinya 7 bulan. Itulah yang saya maksud dengan generasi produksi berbanding terbalik. Saya ulangi lagi, generasi produksi berbanding terbalik, yaitu 6 bulan masa pembentukan buah, 7 bulan masa pemanenan buah. Oke, ikuti terus video ini. Masih bertahan atau sudah pecah dari 2000, kita lihat nanti hasilnya. Karena ini juga hujan turun ya, hujan turun, cuaca juga ini ya, spill dulu, mendung ya, nah, gelap. Oke, tonton terus video ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Kembali saya sampaikan hasil panen hari ini. Kita masih belum final nih, belum ditimbang, tapi nampaknya secara kasat mata ini ada sedikit penurunan dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi nggak apa, seberapapun ya tetap harus kita syukuri, karena ini adalah buah pucuk, buah panenan ke-14. Seperti saya kemukakan di awal bahwa ini produksi satu generasi. Maksudnya ini apa namanya ya, proses pembentukan buah dari 6 bulan sebelumnya itu juga dipanen kurang lebih 6 bulan atau lebih. Dalam hal ini untuk kebun ini ternyata sudah panen ke-14, artinya kalau sebulan panen 2 kali berarti 7 bulan. Nah, artinya satu generasi mulai tumbuh bunga sampai bisa dipanen itu kan membutuhkan waktu 6 bulan. Sejauh ini sudah bisa dipanen selama 7 bulan dan perolehannya pun nampaknya sedikit menurun. Saya pikir itu merupakan hal yang wajar. Jadi tidak ada istilah misalnya ini saya punya tanaman umur sekian, produktivitasnya sedang menurun atau sedang tinggi-tingginya. Itu tergantung dari ini, kalau saya pikir tergantung dari kapan terakhir kita kastrasi. Jadi seumpama ada jenis atau varietas sawit tertentu yang rekomendasinya dia baru panen pertama atau panen perdananya di usia 3 tahun. Nah, itu berarti kastrasi terakhir di umur 30 bulan dan masa panennya perdananya adalah 36 bulan, karena tadi perbandingan produksinya ini berbanding terbalik dengan masa panen, maka karena tadi sudah kita ketahui 6 bulan masa produksi dan 7 bulan masa panennya ini sudah mendekati habis nih buahnya, maka asumsinya kalau jenis sawit tertentu yang direncanakan panen 36 bulan bisa sampai ke usia 42 bulan baru kemungkinan
di batang itu sudah mulai habis, kurang lebih begitu. Jadi nggak bisa disamaratakan dengan ini satu usia, misalnya sama-sama usia 36 bulan, tetapi yang lahan satu sudah panen seberapa kali banyak, dan yang mungkin kapling lainnya juga demikian, sudah berapa kali panen. Karena kenyataannya ada juga sih yang usia 17 bulan itu sudah dimulai panen perdana. Berarti ketika kita berbicara masa produksi dan masa panen itu berbanding terbalik, berarti di usia 2 tahun dia sudah mulai berkurang. Baru 6 bulan kemudian secara teori dia baru dapat buah yang lagi banyak-banyaknya, kurang lebih begitu. Ya, nggak apa-apa, karena ini juga merupakan rezeki dari yang di atas sana ya, yang menciptakan kita manusia dan segala isi alam ini. Kita buktikan aja, kita tunggu berapa hasil penimbangan hari ini.